Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Perjuangan Islam Sunan Kalijogo. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Islam dalam penyebarannya ke Indonesia, khususnya ke Jawa, tidak begitu saja. Tetapi ini melalui jalan-jalan yang sangat sulit sekali. Para wali, khususnya Sunan Kalijogo, menempuh jalan memasukkan ajaran Islam kepada rakyat di tanah Jawa antara lain: A. Ajaran agama itu diperkenalkan kepada rakyat dengan cara memasukkan sedikit demi sedikit, agar masyarakat tidak kaget atau tidak menolak. B. Mengawinkan ajaran-ajaran agama Islam dengan kepercayaan Hindu-Buddha. Di samping kedua cara tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal ataupun cara-cara yang ditempuh oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Untuk lebih jelas mengenai cara-cara ataupun hal-hal yang ditempuh oleh Sunan Kalijogo dalam penyebaran agama Islam, saya akan mencoba untuk mengupasnya lebih dalam. Yang pertama, sejarah kehidupan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo lahir pada tahun 1455. Beliau diberi nama Raden Sahid atau yang bergelar Sunan Kalijogo, yang merupakan putra dari Ki Tumenggung Wilatikta, yaitu Bupati Tuban. Dan ada pula yang mengatakan bahwa nama lengkap ayah Sunan Kalijogo adalah Raden Sahur Tumenggung Wilatikta. Selain mempunyai anak Sunan Kalijogo, beliau juga mempunyai putri yang bernama Dewi Rasawulan. Saat Sunan Kalijogo masih kecil, beliau sudah merasakan dan melihat lingkungan sekitar yang kontradiktif dengan kehidupan rakyat jelata yang serba kekurangan, menyebabkan ia bertanya kepada ayahnya mengenai hal tersebut, yang dijawab oleh ayahnya bahwa itu adalah untuk kepentingan kerajaan Mojopahit yang membutuhkan dana banyak untuk menghadapi pemberontakan. Maka secara diam-diam ia bergaul dengan rakyat jelata, menjadi pencuri untuk mengambil sebagian barang-barang di gudang dan membagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Namun akhirnya ia ketahuan dan dihukum cambuk 200 kali di tangannya dan disekap beberapa hari oleh ayahnya. Yang kemudian ia pergi tanpa pamit, mencuri atau merampok dengan topeng ia lakukan demi rakyat jelata. Tapi ia tertangkap lagi, yang menyebabkan ia diusir oleh ayahnya dari Kadipaten. Akhirnya ia pun pergi dan tinggal di hutan Jatiwangi dan menjadi perampok orang-orang kaya dan berjuluk Branda Lokajaya. Selain gelar tersebut, sebenarnya Sunan Kalijogo juga mempunyai nama-nama lain seperti Raden Abdurrahman, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, serta Jogoboyo. Pada suatu hari, di dalam hutan Jatiwangi itu, Sunan Bonang sedang lewat. Kemudian ia dihadang dan hendak dirampok. Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijogo, "Kelak, kalau ada orang lewat di sini, memakai pakaian serba hitam, serta berselendang bunga warna-warni merah, ini sebaiknya rampoklah." Raden Sahid menuruti. Sunan Bonang dibebaskan. Kira-kira 3 hari kemudian, orang yang ditunggu-tunggu lewat di tempat itu. Raden Sahid siap menghadang orang itu. Pakaiannya serba hitam, berselendang bunga warna-warni merah. Setelah dihentikan oleh Raden Sahid, Sunan Bonang berubah menjadi 4. Raden Sahid ketakutan melihat kejadian itu dan berjanji pada Sunan Bonang untuk mengakhiri perbuatan nistanya itu. Kemudian ia bertapa 2 tahun karena beliau taat pada Sunan Bonang. Setelah bertapa, Raden Sahid dipindah ke Cirebon. Di situ beliau bertapa lagi di pinggir kali, bernama Kalijogo. Dari sinilah sejarahnya kenapa beliau bergelar Sunan Kalijogo. Lama-kelamaan, kemudian beliau diambil ipar oleh Sunan Gunung Jati. Beliau menikah dengan Dewi Saroha dan mempunyai 5 orang anak, yaitu 1. Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Raden Trenggono Demak. 2. Nyai Ageng Penenggak
yang kemudian kawin dengan Kiai Ageng Pakar. Yang ketiga, Sunan Hadi yang menjadi Panembahan Kali, menggantikan Sunan Kalijogo sebagai kepala Perdikan Kadilangu. Yang keempat, Raden Abdurrahman. Kemudian yang kelima, Nyai Ageng Rang. Dalam suatu cerita dikatakan bahwa Sunan Kalijogo juga pernah menikah dengan Dewi Saro, binti Maulana Ishak. Sunan Kalijogo mempunyai 3 orang putra, masing-masing ialah 1. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Yang kedua, Dewi Rukoyah. Yang ketiga, Dewi Sofia. Nama Kalijogo menurut setengah riwayat dikatakan berasal dari rangkaian bahasa Arab, yakni Kodli Zaka. Kodli artinya pelaksana atau penghulu, sedangkan Zaka artinya membersihkan. Jadi Kodli Zaka, atau yang kemudian menurut lidah dan ejaan kita sekarang berubah menjadi Kalijaga. Itu artinya adalah pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan atau kesucian dan kebenaran agama Islam. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Mojopahit yang berakhir 1479. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1541, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Pada umumnya para wali songo, namanya menjadi terkenal dengan tempat di mana wali itu dimakamkan. Tidak demikian halnya dengan Sunan Kalijogo, yang makamnya berada di Kadilangu, tetapi namanya tetap terkenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. B. Peran Sunan Kalijogo dalam penyebaran agama Islam. Pada saat giat-giatnya para wali songo berjuang menyiarkan agama Islam, maka Sunan Kalijogo yang termasuk di dalamnya tidak ketinggalan untuk bangkit memperjuangkan syiar dan tegaknya agama Islam, khususnya di tanah Jawa. Beliau termasuk kalangan mereka para wali yang masih muda, tetapi mempunyai kemampuan yang luar biasa, baik kecerdasan dan ilmu-ilmu yang dimiliki, maupun kondisi umur dan tenaga yang masih muda, bila dibandingkan dengan yang lainnya. Ternyata Sunan Kalijogo di dalam gerak perjuangannya tidak lepas dari penugasan khusus dan bimbingan yang diberikan oleh para sesepuh wali songo. Misalnya bimbingan yang diberikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Di samping dari pihak Kesultanan Patah, di daerah-daerah yang rawan tata krama, rawan tata susila, dan masih kuat dipenuhi oleh kepercayaan agama Hindu dan Buddha, serta masih melakukan kebiasaan-kebiasaan warisan nenek moyang mereka. Karena itu, Sunan Kalijogo benar-benar membanting tulang, tidak hanya melakukan dakwah di suatu daerah saja, melainkan hilir mudik, keluar masuk hutan dan pegunungan, siang malam terus melakukan tugas itu. Beliau terus keliling dari daerah satu ke daerah yang lainnya, sehingga terkenal sebagai mubalik keliling atau dai keliling. Ulama besar, seorang wali yang memiliki karisma tersendiri di antara wali-wali yang lain, paling terkenal di berbagai lapisan masyarakat, apalagi kalangan bawah. Ia di sebagian tempat juga dikenal bernama Syekh Malaya. Ia dapat dikatakan sebagai ahli budaya, misalnya pengenalan agama secara luas tanpa menghilangkan adat istiadat atau kesenian daerah, adat lama yang ia beri warna Islami, menciptakan baju takwa, lalu disempurnakan oleh Sultan Agung dengan Dandanggulo dan Dandanggulo Semarangan, menciptakan lagu lir-ilir yang sampai saat ini masih akrab di kalangan sebagian besar orang Jawa. Pencipta seni ukir bermotif daun-daunan, memerintahkan sang murid bernama Sunan Bayat untuk membuat beduk di masjid guna mengerjakan sholat berjamaah. Acara ritual berupa grebek maulid yang asalnya dari tablik atau pengajian akbar yang diselenggarakan di Masjid Demak untuk memperingati Maulud Nabi, menciptakan gong saketan bernama asli Gang Syahadaten atau 2 kalimat syahadat, yang jika dipukul akan berbunyi dan bermakna mumpung masih hidup agar berkumpul masuk agama Islam. Pencipta wayang kulit di atas kulit kambing sebagai dalang dari kata dala
yang berarti menunjukkan jalan yang benar. Wayang kulit dengan beberapa cerita yang ia senangi, yaitu antara lain Jimat Kalimosodo dan Dewa Ruci, serta Petruk jadi raja, dan Wahyu Widayat, serta sebagai ahli kata-kata, seperti misalnya pengutaran istana atau kabupaten dengan alun-alun, serta pohon beringin dan masjid. Di antara wali 9, beliau terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar, seorang pemimpin, mubalik, pujangga, dan filosofi. Daerah operasinya tidak terbatas. Oleh karena itu, beliau adalah terhitung seorang mubalik keliling atau reisendel mubalik. Jikalau beliau bertablik, senantiasa diikuti oleh para kaum ningrat dan sarjana. Kaum bangsawan dan cendekiawan amat simpatik kepada beliau karena caranya beliau menyiarkan agama Islam yang disesuaikan dengan aliran zaman. Sunan Kalijogo adalah seorang wali yang kritis, banyak toleransi dan pergaulannya, dan berpandangan jauh. Sunan Kalijogo terhitung seorang wali yang ternama serta disegani. Beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam cerita wayang itu, dimasukkan sebanyak mungkin unsur-unsur keislaman. Hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme, atau tegasnya Siwa Buddha. Atau dengan kata lain, masyarakat masih memegang teguh tradisi-tradisi atau adat istiadat lama. Di antaranya masih suka kepada pertunjukan wayang, gemar kepada gamelan, dan beberapa cabang kesenian lainnya. Sebab-sebab inilah yang mendorong Sunan Kalijaga sebagai salah seorang mubalik memeras otak, mengatur siasat, yaitu menempuh jalan mengawinkan adat istiadat lama dengan ajaran-ajaran Islam asimilasi kebudayaan. Jalan dan cara mana adalah berdasarkan atas kebijaksanaan para wali 9 dalam mengembangkan agama Islam di sini. Sesudah konferensi besar para wali, di Serambi Masjid Demak diadakan perayaan Maulid Nabi yang diramaikan dengan rebana atau bahasa Jawanya terbangan menurut seni Arab. Hal ini oleh Sunan Kalijaga hendak disempurnakan dengan pengertian disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat Jawa. Maka gamelan yang telah dipasang itu pun ditempatkan di atas pagengan, yaitu sebuah tarup yang tempatnya di depan halaman Masjid Demak dengan dihiasi beraneka macam bunga-bunga yang indah. Gapura masjid pun dihiasi pula, sehingga banyaklah rakyat yang tertarik untuk berkunjung di sana. Kemudian di muka gapura masjid, tampillah ke depan podium bergantian para wali, memberikan wejangan-wejangan serta nasihat-nasihatnya. Uraian-uraiannya diberikan dengan gaya bahasa yang menarik, sehingga orang yang mendengarkan hatinya tertarik untuk masuk ke dalam masjid untuk mendekati gamelan yang sedang ditabuh, dan mereka diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Akan tetapi terlebih dahulu mereka harus mengambil air wudhu di kolam masjid melalui pintu gapura. Upacara yang demikian ini mengandung simbolik yang diartikan bahwa bagi barang siapa saja yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian masuk ke dalam masjid melalui gapura, maka berarti bahwa segala dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dalam dakwah, ia punya pola yang sama dengan mentor dan para sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Paham keagamanya cenderung sufistik, berbasis salaf, bukan sufi panteistik atau pemujaan semata. Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijogo berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Selanjutnya, jasa-jasa Sunan Kalijogo. 1. Di bidang strategi perjuangan. Seperti diketahui, Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa ini
tidak begitu saja melangkah, melainkan mereka menggunakan cara-cara dan jalan atau taktik dan strategi yang diperhitungkan benar-benar, memakai pertimbangan-pertimbangan yang masak, tidak ngawur, sehingga agama Islam disampaikan kepada rakyat dapat diterima dengan mudah dan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Sunan Kalijogo di dalam menyebarkan ajaran Islam benar-benar memahami dan mengetahui keadaan rakyat yang masih tebal dipengaruhi kepercayaan agama Hindu dan Buddha, dan gemar menampilkan budaya-budaya Jawa yang berbau kepercayaan itu. Maka bertindaklah beliau sesuai dengan keadaan yang demikian itu, sehingga taktik dan strategi perjuangan beliau disesuaikan pula dengan keadaan, ruang, dan waktu. Berhubung pada waktu itu sedikit para pemeluk agama Siwa Buddha yang fanatik terhadap ajaran agamanya, maka akan berbahaya sekali apabila dalam mengembangkan agama Islam selanjutnya tidak dilakukan dengan cara yang bijaksana dan melalui jalan pendekatan yang mudah ditempuh. Para wali termasuk Sunan Kalijogo mengetahui bahwa rakyat dari kerajaan Mojopahit masih lekat sekali dengan kesenian dan kebudayaan mereka. Misalnya gemar terhadap gamelan dan keramaian-keramaian yang bersifat keagamaan Siwa Buddha. Yang kedua, bidang kesenian. Sunan Kalijogo ternyata mampu menciptakan kesenian dengan berbagai bentuknya. Maksud utama kesenian itu diciptakan adalah sebagai alat dalam bertablik mengelilingi berbagai daerah. Ternyata malah mempunyai nilai yang berharga bagi bangsa Indonesia. Sungguh besar jasa Sunan Kalijogo terhadap kesenian, tidak hanya dalam lapangan seni suara saja, akan tetapi juga meliputi seni drama, wayang kulit, seni gamelan, seni lukis, seni pakaian, seni ukir. Banyak corak batik oleh Sunan Kalijaga periode Demak diberi motif burung di dalam beraneka macam sebagai gambar ilustrasi. Perwujudan burung itu memanglah sangat indahnya. Di dalam bahasa Kawi, burung itu disebut kukilo, dan kata bahasa Kawi ini jika dalam bahasa Arab adalah dari rangkaian kata ku dan kila atau kukila, yang artinya peliharalah ucapan atau mulutmu. Di lain pihak, Sunan Kalijogo juga menciptakan karangan cerita-cerita pewayangan yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab cerita wayang yang sampai sekarang masih ada. Cerita-cerita itu masih berbentuk cerita menurut kepercayaan Jawa dengan corak kehidupannya yang ada, tetapi sudah dimasuki unsur-unsur ajaran Islam sebanyak mungkin. Cara itu dilakukan oleh Sunan Kalijaga karena adanya pertimbangan bahwa rakyat pada saat itu masih tebal kepercayaan Hindu dan Buddhanya. Kemudian yang ketiga, di bidang-bidang lain. Selain jasa-jasa beliau di atas tadi, masih ada jasanya yang lain, seperti pendirian Masjid Demak, seperti pendirian Masjid Agung Demak. Sunan Kalijogo tidak ketinggalan ikut serta membangun masjid bersejarah itu. Malah ada hasil karya beliau yang sangat terkenal sampai sekarang, yaitu Soko Total. Artinya, tiang pokok dalam Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu jati, lalu disatukan dalam bentuk tiang berdiameter kurang lebih 70 cm. Ini yang membuat adalah Sunan Kalijogo. D. Peninggalan-peninggalan Sunan Kalijogo. 1. Masjid Sunan Kalijogo. Di Cirebon, tepatnya di Desa Kalijaga, telah terdapat sebuah masjid kuno. Letaknya bersebelahan dengan petilasan pertapaan Sunan Kalijogo. Masjid ini oleh masyarakat Cirebon khususnya dikenal dengan nama Masjid Sunan Kalijogo. Masjid ini tampak kelihatan angker dari luar, mungkin karena letaknya yang berada di tengah-tengah hutan yang penuh dengan ratusan binatang kera. Di sekeliling masjid tersebut hanya ada penduduk yang jumlahnya sedikit, kurang lebih terdiri dari 9 rumah. Masjid ini tampak kurang berfungsi, baik untuk berjamaah sholat 5 waktu, maupun sebagai tempat atau pusat kegiatan penyiaran agama Islam. Yang kedua, Masjid Kadilangu.
Sewaktu Sunan Kalijogo masih hidup, Masjid Kadilangu itu masih berupa surau kecil. Setelah Sunan Kalijogo wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Hadi, putra ketiga, surau tersebut disempurnakan bangunannya sehingga berupa masjid seperti yang kita lihat sekarang ini. Disebutkan sebuah prasasti yang terdapat di pintu masjid sebelah dalam yang berbunyi, menika iki mangsa ngedekipun Masjid Kadilangu ing dina Ahad Wage tanggal 16 sasi Zulhijjah tahun Tarik Jawi 1456, yang artinya ini waktunya berdiri Masjid Kadilangu pada hari Ahad Wage tanggal 16 bulan Zulhijjah tahun Tarik Jawa 1456. Tulisan aslinya bertulisan huruf Arab. Menurut tutur rakyat Kadilangu, masjid itu beberapa kali mengalami perbaikan di sana-sini, sehingga banyak bagian bangunannya yang sudah tidak asli, terutama bagian luarnya. Yang ketiga, keris Kiai Jubluk. Yang keempat, keris Kiai Sir'an. Yang kelima, kotang Ontokusumo. Menurut beberapa cerita rakyat menyatakan bahwa dahulu waktu para wali songo sudah selesai menunaikan sholat subuh di Masjid Agung Demak, tiba-tiba terlihatlah ada sebuah bungkusan yang terletak di depan mihrab. Maka oleh Sunan Bonang diminta supaya Sunan Kalijogo mengambil dan memeriksanya. Ternyata bungkusan tersebut berisi baju atau kotang dan secari kertas yang menerangkan bahwa baju itu adalah anugerah dari Nabi Muhammad SAW, dan menerangkan supaya kulit kambing yang terdapat juga dalam bungkusan itu dibuat baju juga. Menurut cerita, kedua baju itu sampai sekarang masih terawat baik. Yang pertama, baju Ontokusumo yang disimpan di Museum Keraton Solo, dan baju Kiai Gondil ada di dalam makam Sunan Kalijogo di Kadilangu. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.